Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 2 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pengampunan Tanpa Surut. Pengampunan tanpa surut. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ke-22. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali kami harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami akan belajar kembali tentang pengampunan, dan terlalu sering kami mendengarkan tematik ini, namun kami sangat sedikit untuk melakukannya. Biarlah ya Tuhan, kami bisa melakukannya sesering kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kedua ayat yang kita baca tadi dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22. Tidak hanya populer, tidak hanya dikenal, tidak hanya sering didengar oleh orang-orang percaya, namun juga mereka yang tidak percaya. Mereka yang bukan beriman dan percaya kepada Kristus. Namun mereka banyak mengagumi bagian-bagian ayat-ayat yang luar biasa. Salah satunya adalah kedua ayat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Pengampunan tanpa surut. Berapa kali aku harus memberikan ampun kepada saudaraku yang berbuat dosa? Itu pertanyaan Petrus. Apakah sampai 7 kali? Sewaktu Petrus berkata apakah sampai 7 kali, seakan-akan Petrus sudah hebat. Mengapa demikian? Karena orang mengampuni 3 kali saja sudah luar biasa. Tapi Petrus merasa hebat. Apakah harus sampai 7 kali? Seakan-akan Petrus ingin berkata kepada Yesus, "Kalaupun aku diminta untuk mengampuni sampai 7 kali, siap Tuhan, aku akan melakukannya." Karena Petrus memang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang seakan-akan dialah yang paling baik, dialah yang paling hebat, dialah yang paling berani, dan dialah yang paling rohani. Namun apa jawaban yang diberikan oleh Yesus? Dengan sebuah tantangan yang disebutkan oleh Petrus. Apakah aku harus mengampuni sampai 7 kali? Kalau orang lain 3 kali, dia 7 kali. Maka Petrus seakan-akan sudah lebih hebat, 4 tambahan 4 lagi daripada 3 kali. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata kepadanya, "Bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali bukan hitungan matematika, artinya 490 kali. Kalau kemudian di atas itu maka sudah berhentilah pengampunan. Tidak demikian. Tapi itu adalah sebuah ilustrasi bahwa pengampunan itu tidak surut. Pengampunan itu tidak akan berhenti. Pengampunan itu tidak pernah kering. Dia akan terus-menerus mengalir. Sebagaimana darah Kristus terus mengalir sampai kepada seluruh alam, bumi dan langit ini, itu musnah sampai kepada akhir zaman. Tidak pernah surut. Itu yang dikatakan pengampunan yang tanpa surut. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Entah bagaimana respon dan sikap daripada Petrus tatkala Yesus memberikan jawaban seperti ini. Seakan-akan Petrus itu ditempelak, ditampar, disadarkan bahwa kalau engkau melakukan 7 kali, engkau belum melakukan apapun dengan apa yang sudah aku lakukan, memberikan kasih dan pengampunan dalam diriku. Itu yang dikatakan oleh Kristus. Tidak ada dosa seberat apapun yang tidak diampuni. Tidak ada dosa yang separah apapun di mana kemudian pintu pengampunan itu Tuhan tutup. Selalu terbuka buat siapapun juga. Lalu apa yang kita pelajari di sini? Kalau kita bertemu dengan karakter Tuhan yang mengasihi dan mengampuni tanpa surut, mengasihi dan mengampuni tanpa batas, mengasihi dan mengampuni tanpa berhenti, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita seperti Petrus? Tuhan, aku sudah mengampuni, sudah mengasihi sedemikian luar biasa, sudah 3 kali, dan aku sudah 7 kali Tuhan mengampuni orang tersebut. Bagaimana mungkin aku mengampuni kembali? Yesus menjawab, engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya engkau harus mengampuni dengan tanpa batas. Bukankah kalau mengampuni seperti demikian, dia akan makin menginjak-injak? Mengampuni tidak ada urusannya dengan orang itu berbuat dosa kembali. Kita harus berjuang menghentikan dosanya.
Kalau dia berbuat mungkin mengancam, kita perlu proses hukum agar dia tidak berbuat kemana-mana. Semua dosanya itu harus diminimalisir, dihentikan supaya tidak kemudian ada korban-korban lain, dan kita pun berjuang agar dia tidak terus juga menyakiti dan merugikan kita. Namun mengampuni itu urusan lain. Setelah proses itu dilakukan, tetap hati mengampuni tidak pernah berhenti. Tapi tindakan-tindakan dosanya itu kalau melanggar hukum, diproses hukum. Kalau itu berkenaan dengan kita, kita perlu menjaga diri agar dosanya itu tidak dilakukan juga kepada orang lain. Itu dua hal berbeda. Dan itu yang diajarkan oleh Kristus. Bahwa suatu kita mengampuni tanpa surut, mengampuni tanpa batas, maka hati itu akan terus mengalir seperti sungai yang jernih berair, yang tidak pernah surut sekalipun musim kering, yang tidak pernah surut sekalipun itu berada di padang gurun sekalipun. Sungai itu akan terus mengalir. Itu adalah gambaran ilustrasi yang menggambarkan sedemikian luar biasanya pengampunan. Mengapa kita harus mengampuni? Sesungguhnya pengampunan itu adalah demi kebaikan diri kita sendiri yang paling utama. Kebencian, kemarahan, semua amarah, kebencian, sakit hati, itu tatkala dipelihara tetap ada di dalam diri kita, itu menjadi penyakit yang merusak kehidupan kita dan membuat masa depan perjalanan hidup kita menjadi berat dan penuh dengan kegelapan. Maka sewaktu mengampuni, kita sedang berbuat baik minimal kepada diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang bersih, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan kelepasan, mendapatkan kemenangan di dalam hidup ini, karena kita tidak menyimpan kebencian. Kenapa kita tidak menyimpan kebencian? Karena kita melepaskan pengampunan yang tidak pernah surut, melepaskan pengampunan yang tidak pernah terhenti, melepaskan pengampunan terus seperti air. Selama ada titik terendah di mana daratan yang lebih rendah, air akan terus mengalir. Kalau sudah sampai daratan yang paling rendah, dia juga akan terus tembus ke tanah. Kalau sampai di tanah, selama ada rongga, ada pori-pori, air akan terus mengalir sampai kepada bagian yang paling bawah. Dan itulah gambaran tentang kasih yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa dari Kristus kepada kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita masing-masing masih ada luka-luka batin, sakit hati, dan kita berkata seperti Petrus, aku sudah mengampuni 3 kali, bahkan 7 kali. Maka Tuhan berkata, engkau belum cukup dengan 7 kali. Karena engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya engkau harus memberikan pengampunan yang tanpa surut. Semua perbuatan dosa yang buruk yang dilakukan oleh orang tersebut, biarlah kita serahkan kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan perbuatan dosa, tindakan-tindakan tidak adil, tindakan-tindakan yang merugikan setiap sahabat seperjalanan. Itu ada campur tangan Tuhan. Tugas kita adalah mengampuni. Tugas kita melepaskan pengampunan tanpa surut, dan itu akan memperbaharui hidup kita dan juga berdampak kepada orang lain. Dan yang utama, kita sedang melaksanakan kebenaran firman Allah, bukan supaya orang itu berubah, karena perubahan tergantung orang itu dan pertemuan daripada dia sendiri dengan Tuhan. Biarlah kita melepas pengampunan tanpa henti, melepaskan pengampunan tanpa surut, dan selalu kita menjadi sungai yang berair, air akan terus mengalir ke tempat yang paling bawah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.